Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masuk pada pertemuan kedua mata kuliah pendahuluan fisika inti. Dan insya Allah hari ini kita masuk pada pembahasan pertama mengenai nuclear properties bagian pertama. Jadi sebelumnya juga saya sudah sampaikan minggu lalu bahwa ada beberapa hal yang perlu kalian siapkan untuk mata kuliah pendahuluan fisika inti. Salah satunya adalah Table of Nuclear Properties. Jadi saya harap hari ini kalian sudah memiliki itu, sudah mendownloadnya di e-learning. Saya sudah siapkan di e-learning. Jadi sebelum masuk lebih jauh mengenai pendahuluan fisika inti, ada beberapa istilah yang perlu kalian kenal. Walaupun mungkin sekalian sudah pernah dengar ini di mata kuliah fisika modern. Jadi ada atom. Atom itu terdiri dari inti dan elektron di sekitar inti. Sebutan nuklir itu menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan inti atau melibatkan inti. Dan inti itu bisa berarti inti atom itu sendiri atau sesuatu yang berhubungan dengan inti atom. Contohnya itu adalah reaksi nuklir atau reaksi inti. Itu adalah reaksi yang melibatkan inti atom. Energi nuklir, energi yang dihasilkan pada reaksi nuklir. Bom nuklir, bom yang memanfaatkan reaksi inti. Nah, fisika nuklir atau fisika inti itu ilmu fisika yang membahas mengenai inti atom. Dan istilah lain yang akan sering kalian temui di mata kuliah ini adalah nuklida. Nuklida itu adalah sebutan untuk inti atom suatu unsur. Jadi misalkan kalau kita mau sebut inti atom hidrogen, itu biasanya dituliskan sebagai nuklida hidrogen. Nah, untuk inti aluminium sebagai nuklida aluminium, dan inti emas untuk nuklida emas, dan lain-lain. Nah, bagaimana kalau kita ingin menuliskan suatu inti atom? Itu ada beberapa cara. Kalian bisa gunakan cara yang pertama ini AZX atau AZXN, atau kalian bisa tuliskan sebagai XA. Nah, A, Z, X, dan N ini apa? Itu dia adalah ini. Jadi X itu adalah nuklidanya. Misalkan untuk helium, kita tuliskan He, lithium sebagai Li, berilium sebagai Be, dan seterusnya. Nah, Z itu adalah nomor atomnya atau jumlah proton. N itu adalah nomor neutron atau jumlah neutron. A itu adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron atau nomor massa. Jadi, A itu adalah nomor massa, jumlah proton dan neutron. Z itu jumlah proton atau nomor atomnya. Jadi, misalkan helium 4, kita mau tuliskan dia seperti ini. Maka tinggal kita tuliskan helium itu adalah He, nomor massanya adalah 4 atau jumlah proton dan neutronnya adalah 4. Z-nya itu adalah nomor atom bernilai 2 atau jumlah proton. Nah, ini dia penulisannya seperti ini kalau untuk yang bagian ini. Dan kalau untuk yang ini bisa kita tulis seperti ini, 4, 2, helium 2. Terus yang ini helium 4. Jadi bisa menuliskan seperti ini ataupun seperti ini. Nah, kelompok inti atom. Jadi ada beberapa kelompok inti atom. Mungkin kalian juga sudah familiar dengan sebutan ini, isotop, isobar, dan isoton. Nah, perbedaannya terletak pada nilai proton, jumlah neutron, dan nomor massanya. Untuk isotop itu dia memiliki jumlah proton atau nomor atom yang sama. Misalkan karbon 13, karbon 13, karbon 14. Isobar itu memiliki nilai nomor massa yang sama. Misalkan karbon 14 dan nitrogen 14. Jadi dia nomor massanya yang sama, yang itu 14. Dan isoton itu adalah inti yang memiliki nilai neutron yang sama. Jadi nilai neutronnya itu berarti 14 kurang 7, 7. 13 kurang 6 itu 7. Jadi nitrogen 14 dan karbon 13 itu dia merupakan isoton. Supaya kalian lebih mudah mengingatnya, tinggal ingat yang bagian terakhirnya ini. Isotop
mati P berarti protonnya yang sama, isoton N, neutronnya yang sama. Oke, jadi untuk sifat-sifat inti itu ada beberapa sub yang akan kalian pelajari. Itu dia mengenai ukuran inti, massa dan kelimpahan nuklida, energi ikat inti, momentum sudut inti dan paritas, momen elektromagnetik inti, keadaan eksitasi, mode peluruhan dan waktu paruh, mode reaksi, dan penampang lintang. Tapi untuk hari ini insya Allah kita hanya akan membahas sampai pada energi ikat inti.